Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rido. Kita belajar tentang komputer dan jaringan dasar ya. Sebelumnya, eh, saya ingatkan ya untuk kalian semua ya. Sekarang walaupun puasa ya, harus tetap semangat ya belajarnya ya. Jangan jadi alasan ya untuk males-malesan ya. Nah, sebentar lagi Lebaran ya, libur Lebaran ya. Jadi semangat ya. Oh. Untuk untuk kali ini kita akan belajar tentang jaringan local area network ya, atau disebutnya LAN ya, jaringan LAN. Nah, sebelumnya saya sudah memerintahkan ke kalian ya, menyuruh kalian lewat ketua kelas ya atau sekretarisnya untuk menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer mobile ya di HP masing-masing di rumah ya. Nah, itu digunakannya lanjut ya untuk berikutnya, pelajaran berikutnya kali ini ya. Jadi kalau yang belum install ya, kalian coba dari sekarang kalian install di HP masing-masing ya, karena kita akan menggunakan aplikasi tersebut ya. Kalau saya lihat kemarin hasilnya kan hari Sabtu itu pengumpulan laporan install aplikasinya. Saya lihat masih banyak itu yang belum ngumpulin ya. Coba ya dikerjakan itu, karena itu ada nilainya ya dari saya. Dan untuk kelas 10 TKJ 2, nah itu belum ada sama sekali yang ngumpulin ya. Pas saya lihat itu ternyata ketua kelasnya tidak aktif nomornya ya. Jadi coba nanti tolong untuk pengurus harap segera menghubungi saya ya. WA aja ke nomor saya ya. Kalau nggak tahu minta ke ketua kelasnya atau ke wali kelas kalian ya. Karena itu masih kosong, nggak ada satupun siswa yang mengerjakan. Untuk yang lainnya tinggal di ini aja ya, dikerjakan. Nah, kita lanjut ke materi ya, materi jaringan lokal area network. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya tentang jaringan LAN, itu jaringan ada LAN, WAN, MAN. Tapi sekarang kita belajar tentang membuat jaringan LAN ya. Apa itu jaringan LAN? Nah, di sini kita bahas. Umumnya sebuah jaringan LAN difungsikan untuk saling mengkoneksikan atau menghubungkan beberapa komputer yang berada di dalam wilayah kecil atau berdekatan. Jadi jaringan LAN itu menghubungkan antar beberapa komputer, minimal dua komputer di dalam suatu area atau berdekatan ya. Contohnya di mana? Contohnya yaitu seperti di lab sekolah ya. Di lab itu kan kadang ada terdiri dari beberapa komputer ya. Di kantor kan, di warnet. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya, sering main menggunakan komputer. Nah, berikutnya ya, ini software simulasi jaringan komputer ya. Ini karena kita kondisinya seperti ini ya, tidak bisa praktek di sekolah, makanya kita belajarnya menggunakan software aplikasi ya. Ya, yang seperti yang sudah saya berikan sebelumnya ya, minggu lalu kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Untuk Cisco Packet Tracer ini ada yang menggunakannya di laptop ya, atau di PC ya, di komputer. Nah, ini dia simbolnya seperti ini, ikonnya ya. Ya. Dan ada juga Cisco Packet Tracer yang mobile ya, itu khusus untuk digunakan di HP ya. Jadi bisa juga digunakan untuk HP. Bagi kalian yang tidak mempunyai laptop atau komputer ya, manfaatkan ya HP kalian ya, jadi bisa lebih praktis. Nah, contohnya ikonnya ya seperti ini ya. Nah, berikutnya apa sih itu Cisco Packet Tracer ya? Ini sebuah software simulasi ya, jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan atau pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Jadi ini kita seperti praktek langsung menggunakan di komputer langsung. Jadi dia di sini ada alat-alat ya, jaringannya seperti komputernya atau PC-nya, laptop,
ada switch, ada hub, ada router ya, macam-macam ya, dan ada alat penghubungnya juga, ada kabel-kabelnya. Ya, jadi ini bisa simulasi seperti ini di ini. Ya. Nah, untuk Cisco itu dibuat oleh Cisco System ya. Ya. Nah, disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator ya. Jadi kita bisa menggunakan bebas ya, bisa kita download, nggak perlu bayar ya. Jadi tinggal kalian cari aja di Google ya, atau kalau di HP ada dari Play Store ya. Itu ada, tinggal ketik aja Cisco Packet Tracer Mobile ya. Nah, untuk selanjutnya langkah-langkah membuat jaringan. Nah, ini gimana sih cara untuk membuat jaringan pada Cisco Packet Tracer? Nah, ini ada cara langkah-langkahnya ya, biar memudahkan. Yang pertama yaitu menyediakan perangkat yang dibutuhkan ya. Biasanya kalau kita membuat suatu jaringan itu ya, itu apa aja sih alat-alatnya ya yang dibutuhkannya ya, biar bisa terkoneksi antar komputer. Ya, yang paling utama sih komputernya ya. Komputernya itu harus ada. Kenapa? Karena kita kan ingin menghubungkan antar komputer ya. Berarti komputernya itu harus ada ya. Nah, terus berikutnya selain komputer itu apa? Nah, berikutnya itu alat pendukungnya aja. Tambahannya kira-kira apa sih ya? Kalau kita misalnya ingin menghubungkan menggunakan, ini contohnya seperti ini nih. Ya, di sini ada PC ya, ada switch, ada router ya. Ini perangkatnya ya. Dan yang kedua itu menghubungkan antar perangkat, Nah, ini yang menghubungkannya. Jadi setelah ada alat-alatnya, komponennya, ya itu dihubungkannya ada apa aja. Nah, ini ada macam-macam. Ada ini jenis kabel ya, kabel strike, stroke ya. Ada kabel fiber optik, ada koaksial ya. Ya, tergantung kita mau menghubungkannya antar apa ya. Ya, tergantung. Ya, di materi sebelumnya kan saya udah jelasin ya, misalnya untuk strike itu untuk apa ya. Misalnya untuk ke beda jenis ya. Kalau strike itu ada cross ya. Cross itu untuk sesama jenis. Ya, ini pakai kabelnya kabel UTP kalau di ininya ya. Di relnya ya. Ya, ini ada strike, ada cross, ada fiber. Nanti kalian baca lagi ya kalau yang kurang paham ya. Nah, setelah kita udah menghubungkan, alatnya sudah ada, kita hubungkan ya. Nah, berikutnya apa? Kita setting IP address ya. IP address itu apa? Ya, sebelumnya sudah saya jelasin ya. IP address itu alamat dalam suatu komputer ya, alamat komputer dalam suatu jaringan. Ya, seperti nomor rumah ya. Jadi jika ingin berkomunikasi harus ada IP address-nya nih. Kalau nggak bisa nggak bakalan terhubung ya. Nah, seperti itu nih IP address. Contohnya di mana? Nah, ini kalau di komputer biasanya IP address itu diketiknya di CMD atau command prompt ya. IP-nya ketiknya contohnya seperti ini, 192.168.1.1 ya. 192. Ini 192 ini berarti kita menggunakan IP address kelas apa? Kelas C ya. Ya, tipe kelas C ya, dengan subnet masknya kalau kelas C itu 255.255.255.0 ya. Nah, ini IP address. Yang berikutnya setelah setting IP address itu kita tes jaringannya apakah sudah terhubung atau belum ya, atau sudah sukses nih yang kita buat nih atau belum ya. Tesnya dari mana? Nah, tesnya ini menggunakan perintah ping ya, ping spasi IP komputer tujuan ya. Jadi ya ini tadi ada salah ya. Ini tesnya di CMD nih, di command prompt ya. Untuk setting IP address itu ada biasanya di jaringan, di control panel ada, atau di sebelumnya juga kita udah belajar ya. Ada di sebelah pojok kanan bawah itu ada gambar komputer. Nah, di situ tinggal klik kanan aja ya. Ada untuk setting IP address.
Nah, tesnya nih, tes jaringannya, perintahnya itu jangan lupa. Ini kadang-kadang suka salah ya. Dari CMD atau Command Prompt di Cisco Packet Tracer juga ada ya. Ping spasi IP komputer tujuan. Ya, jangan salah nih. Kita misalnya mau tes ke dari A ke komputer B ya. Nah, kita mau ngetesnya dari mana? Dari A misalnya ya. Contohnya dari komputer A ke B. Berarti kita di komputer A-nya kita buka command prompt-nya, lalu kita ketik ping spasi, nah IP yang di komputer B berapa gitu ya. Ya misalnya dia tadi kalau di satu itu misalnya 1.1, berarti dia yang di 2 1.2 ya. Berarti kita ketiknya 1.2 ya. Lengkap ya. Ping spasi 192.168.1.2 ya, IP tujuannya ya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya mungkin hanya segini aja, ada 4 langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video tutorial membuat jaringan LAN ya, menghubungkan antar 2 komputer ya, berikut ini ya. Silakan kalian lihat videonya. Bagaimana cara instalasi dan menggunakan paket tracer di Android. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita untuk belajar jaringan di rumah itu agak susah ya, terutama untuk anak didik kita yang belajar jaringan, karena di rumah mungkin tidak punya laptop, tidak punya PC, yang punya hanya Android. Oleh karena itu, untuk belajar jaringan di simulasi paket tracer, kita tidak hanya bisa menggunakan PC atau laptop, tapi kita juga bisa menggunakan Android. Nah, sekarang kita akan coba untuk menginstalasi serta sedikit menggunakan aplikasi paket tracer di Android ini. Baik, langsung saja untuk instalasinya kita langsung masuk ke Google Play Store. Nah, nanti teman-teman bisa pilih di sini paket tracer gitu ya. Nanti langsung ada di paling atas sendiri. Jadi ini adalah Cisco Packet Tracer Mobile, versi mobile. Kemudian kita install dulu. Oke. Filenya sih cukup kecil ya, hanya 46,83 MB. Perlu diketahui untuk instalasi ini yang saya gunakan adalah Android Tab 7 inch ya. Jadi cukup lebar. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang 5 inch atau yang 6 inch itu ya agak kecilan sedikit ya, tapi ini bisa digunakan cukup baik kalau misalkan mau praktek di rumah. Oke, kita langsung saja buka. Nah, untuk paket tracer ini ya, ini nanti langsung mode landscape ya. Di paket tracer ini nanti teman-teman bisa langsung menggunakan dengan menggunakan mode quest-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki login, sudah daftar sebelumnya di Cisco Academy, itu bisa menggunakan loginnya di sini, di email di sini ya. Tapi teman-teman kalau misalkan yang tidak punya login, kita bisa menggunakan pakai Quest login ini ya. Oke, kita tunggu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti akan langsung terbuka seperti ini. Jadi ini yang paket tracer mobile, ada 3 option di situ. Yang muncul pertama kali ada new, ada open, ada netakat. Untuk yang new ini adalah membuka atau membuat file simulasi baru, kemudian open ini membuka untuk file-file simulasi yang sebelumnya sudah ada, kemudian ada netakat yang dihubungkan dengan netakat akademinya ya. Kemudian untuk kali ini kita karena baru install, kita akan coba new ya. Nah, ini adalah tampilannya untuk paket tracer mobile-nya. Jadi ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Yang paling kiri itu ada beberapa menu. Kita akan coba satu persatu. Katakanlah sekarang kita akan menggunakan atau mencoba membuat jaringan komputer dasar dulu, menghubungkan 2 buah komputer. Maka yang dibutuhkan itu adalah end device-nya, end device atau laptop atau PC. Kita bisa klik satu kali ya. Setelah klik satu kali di area kerja, itu nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul beberapa menu untuk memilih device yang akan kita gunakan. Sama seperti yang di PC, di situ ada security, ada hub, ada end device, ada router, ada switch, kemudian ada wireless, ada note ketika akan memberikan keterangan atau caption, kemudian ada draw, ada one, ada security dan lain-lain. Nah,
Yang akan kita coba pada kesempatan kali ini adalah end device. Kita klik end device, kemudian kita pilih beberapa end device yang akan kita gunakan. Oke, kita akan menggunakan PC dulu sebagai end device-nya. Klik saja PC-nya, maka kita akan sudah memiliki PC 1. Kalau misalkan mau nambah lagi end device-nya, kita tinggal pilih end device lagi, kemudian PC lagi. Maka dia secara default akan teridentifikasi sebagai PC 1 karena di paket tracer itu device baru itu dimulai dari 0. Oke, kemudian akan kita hubungkan, katakanlah saya mau nambahkan switch lagi misalkan ya, kita tinggal pilih saja switch. Setelah switch nanti kita pilih ada beberapa switch yang bisa kita gunakan di sini. Katakanlah saya mau menggunakan 2950T ini ya. Untuk menghubungkannya ya, kita kan membutuhkan kabel ya. Kita bisa klik di PC-nya ya. Di PC-nya yang nomor 0 misalkan PC 0 misalkan, diklik saja. Kemudian di situ ada connect yang paling atas sendiri nih. Ada connect yang paling atas sendiri. Kemudian tinggal diklik atau di tab mau dikonekkan ke device mana. Misalkan ke yang switch misalkan. Kita tinggal klik switch-nya. Kemudian kita bisa pilih kabelnya ya. Choose cable di sini. Kita pilih dari dari PC 0 ke switch itu menggunakan kabel apa? Misalkan strike misalnya di sini. Tinggal pilih yang strike. Oke, di sini di pojok kanan atas itu ada keterangan tap the first port. Jadi port yang akan dihubungkan itu yang mana? Misalkan ini ya, FE0 pada PC. Kemudian tap the second port. Kita akan masukkan ke FE01 di switch misalkan, port nomor 1. Oke, selesai. Kalau sudah selesai seperti ini berarti PC dan switch sudah terhubung. Kita kembali lagi ke halaman yang sebelumnya dengan cara mengklik yang sebelah connect ini ya, yang ada network jaringan yang ini, diklik. Oke, seperti ini. Maka sekarang PC 0 dan switch 0 itu sudah terhubung. Ya. Yang berikutnya kita akan menghubungkan PC 1 ke switch. Maka kita tinggal pilih PC 1, diklik saja. Kemudian connect di situ yang paling atas. Kemudian di tab untuk device satunya yaitu switch-nya. Di situ ada choose cable, kita pilih. Pertama-tama kita pilih kabelnya dulu. Kita pilih strike atau yang lain-lain tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau sudah begini kan kira-kira sama dengan PC ya. Jadi kalau sudah bisa pakai tracer yang di PC, insya Allah yang di sini Android sama juga, sama saja. Kita pilih strike, kemudian kita pilih portnya FE0 pada PC 1, kemudian kita pilih yang FE03 atau 02 pada switch 0. Oke, kalau sudah kembali lagi diklik yang sebelahnya connect ini yang gambarnya network, diklik, maka akan kembali ke sini. Jadi inilah kira-kira mengoperasikan paket tracer mobile. Kalau misalkan mau tambah lagi end device, kita tinggal pilih klik, kemudian kita pilih router misalkan, kemudian kita pilih router. Kalau misalkan mau dihapus, tinggal klik saja, kemudian di sini ada delete ya. Nah, hilang. Kalau misalkan mau nambahkan note catatan, kita bisa naruh catatan di sini. Misalkan ini komputer saya misalkan. Oke. Kalau sudah di enter. Nah, gini, ini dia. Kalau sudah diklik, kemudian ini nanti bisa digeser-geser mau ditaruh di mana. Oke, kita taruh di sini misalkan. Oke, taruh di sini. Kalau sudah, silahkan berkreasi, ditambahi atau diedit. Misalkan PC 0-nya ini mau diedit-edit misalkan juga boleh, silahkan. Misalkan saya rename, misalkan PC 0-nya saya ganti misalkan menjadi PC utama misalkan. Setelah itu di apply. Setelah di apply maka PC 0-nya tadi sudah berubah menjadi PC utama. Silahkan dikreasikan sendiri. Oke, kemudian kalau sudah kabelnya sudah terpasang begini, kita bisa memberikan IP melalui diklik saja untuk memberikan IP addressnya, misalnya diklik kemudian kita pilih yang desktop di sini. Sebelah kanan ada desktop. Nah, untuk memberikan IP ada beberapa cara. Salah satunya adalah kita menggunakan IPv4 configuration di sini. Oke, setelah IPv4 configuration kita bisa pilih static, kemudian di sini ada IP address, subnet dan lain-lain bisa kita isikan.
contoh misalkan subnetnya kita IP addressnya kita akan pasang 192.168.1.1, kemudian subnet masknya kita pilih misalkan 255. Memang harus pelan-pelan ya, karena jari kita itu kadang terlalu besar. 255.0. Oke, selesai. Kalau sudah ya, sudah selesai ini. Kalau sudah, kita close apply di sini di pojok kanan bawah, bisa di apply. Kemudian kita close. Kemudian kita close juga. Kemudian untuk yang PC1 kita akan memberikan IP, klik kemudian di desktop sini. Kemudian IPv4 configuration kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2 katakanlah. Netmasknya 255, jempol saya terlalu besar ini soalnya. 255.255.255 kelas C ya. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal di apply, kemudian di close. Oke. Nah, jadi ini sudah kasih IP, kita tinggal cek koneksinya saja apakah ini sudah tersambung apa belum. Kita tinggal klik saja di PC utama atau dari PC1, terserah. Kita pilih PC utama dulu. Kemudian kita bisa menggunakan command prompt juga bisa, atau kita bisa juga menggunakan simple PDU. Kita coba simple PDU ini ya, amplop ini ya. Oke, kemudian kita klik tujuannya, tap the destination device, kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa pilih yang real. Ya, di sini ya. Yang di atas ini ada real, kita pilih ya. Ketika di apply ya, yang sebelah sini, maka dia akan mengirimkan ya. Berarti paketnya ini sudah tersambung, sudah baik ya. Oke, kita close, kita tutup. Kita ke simulasi lagi. Itu kalau menggunakan simple PDU ya, kita ngirim pesan paketnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman terbiasa menggunakan ping menggunakan apa namanya, desktop, kemudian di sini ada terminal atau command prompt, juga bisa digunakan. Misalkan saya menggunakan command prompt di sini ya. Dari IP 192 kita akan 192.168.1.1 kita akan ngeping ke ping spasi 192.168.1.2. Kalau kita apply, kalau kita enter, maka dia sudah replay from 192.168.1.2 byte 32 time 3 millisecond, ada 1 millisecond TTL 128. Jadi paketnya sudah lossnya sudah 0% ya. Artinya koneksi ini sudah berhasil menghubungkan PC utama ke PC 1. Oke, teman-teman bisa menggunakan simulasi ini selayaknya kita menggunakan simulasi yang ada di PC dengan membuat jaringan yang lebih kompleks. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial dasar menggunakan paket tracer mobile. Ya, demikianlah video tutorial cara membuat jaringan komputer ya, jaringan LAN ya. Silakan nanti kalian praktekkan ya, coba di rumah kalian masing-masing ya. Harus bisa ya, sampai bisa. Kalau nanti kurang jelas atau ada yang bertanyakan, silakan kalian hubungi saya ya, ke lewat Japri boleh ya, silakan. Kalau nggak tahu nomor saya, minta ke pengurus kelasnya ya. Nanti saya ada tugas untuk kalian, nanti saya akan kirimkan lewat pengurusnya. Jadi ya, untuk tugasnya itu pengembangan tentang jaringan LAN ini ya. Jadi kalau sini ada baru dua komputer, 2 PC, nanti mungkin ada tugasnya kalian bikin jadi 5 PC ya. 5 PC kalian coba, atau misalnya nanti ditambah dengan laptop ya. Laptop bisa, jadi jangan cuma komputer aja, PC aja, jadi tambah laptop ya, biar kalian ngerti, paham ya cara membuat jaringannya.
Ya, jadi saya harapkan dari pertemuan ini kalian bisa membuat jaringan LAN atau menghubungkan antar komputer ya. Untuk sementara itu aja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu diberi kesehatan ya agar dapat belajar terus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.